Apa itu kak? Jas hujan nih kak. Oh, pakai jas hujan adik-adik. Jas hujan. Kok pakai jas hujan ya kak ya? Kan emang hujan kak? Ini aku punya cerita nih di balik jas hujan ini. Oh, mau dong. Gimana ceritanya kak? Ceritanya Iya. bener, mau dengerin? Mau dong. Adik-adik mau kan? Nah, adik-adik mau dengerin dulu nggak? Mau kak? Mau. Pada semangat tuh. Oke. Jadi gini kak ceritanya. Dulu aku pernah lagi hujan-hujan, iya kan? Terus aku nggak punya jas hujan. Terus aku punya tenda, tapi pas tendanya mau dibangun ternyata frame-nya nggak lengkap, jadi tendanya nggak bisa kebangun. Nah kebetulan kan tadi kan habis hujan nih. Iya, iya. Jadi makanya aku sekarang prepare pakai jas hujan. Jadi dulu itu karena dulu lanjut cerita lagi ya. Iya. Jadi pas dulu aku lagi naik gunung, kondisinya lagi naik gunung, mau bangun tenda, tendanya nggak bisa dibangun kak. Akhirnya karena itu hujan deras, aku berteduh di bawah pohon sama temanku. Oh, karena hujan deras adik-adik. Berteduh di bawah pohon adik-adik, ya kan? Tapi lama kelamaan basah juga ujung-ujungnya. Akhirnya kita kedinginan kan? Kedinginan. Iya. Di atas gunung kedinginan, terus kemana ya? Nah, aku berjalan tiba-tiba ada orang yang sudah bangun tenda. Ada orang di dalam tendanya. Dekat situ kak? Dekat situ juga. Akhirnya aku minta tolong. Sebelum minta tolong, aku dalam hati berdoa nih. Tuhan, tolong Tuhan, gimana nih? Tendanya nggak bisa kebangun nih, gitu kan? Iya, iya. Nah, tiba-tiba aku yakin itu pasti Tuhan yang nolong lewat orang itu. Akhirnya aku ditolong. Aku sini masuk aja ke dalam tenda, kata orang gitu. Sini mas, masuk ke dalam tenda. Aku dan temanku diajak masuk ke dalam tenda. Akhirnya aku dibuatin teh, dibuatin jahe biar anget. Baik juga orangnya kak ya? Baik kak. Aku yakin itu dia anak Tuhan tuh kak, Iya, iya, iya. yang dikirimkan sama Tuhan Berarti- buat nolong aku. Berarti dia mau menolong kakak waktu itu? Iya, senang rasanya deh. Habis itu ya udah, akhirnya aku nggak kedinginan lagi kak. Iya, iya. Gitu. Wah, ternyata adik-adik ada yang menolong Kak Sony. Wah. Iya. Jadi Tuhan itu baik buat aku kak. Baik, iya. Buat kakak juga pasti Baik baik. juga. Apalagi buat adik-adik. Adik-adik. Jadi Tuhan itu baik adik-adik. Dia pasti menolong di saat kita susah. Iya. Oleh sebab itu kita mau nggak sih memuji Tuhan? Ah, mau banget kalau gitu kak. Oh udah ada gitar lagi kan? Udah ada. Karena Tuhan baik, kita mau harus nyanyi untuk Tuhan nih kak. Iyalah, Iya kan? kita harus memuji Tuhan. Iya. Oke adik-adik siap semuanya? Siap? Siap? Oke. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar sifat anak Tuhan. Kok badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu Maha
Maha Kuasa. Oke adik-adik. Iya. Habis itu, Nah, Kak Fritz katanya punya cerita nih. ada nih kak. Ada ya? Nah, ini aku mau cerita sama kakak sama adik-adik semua. Oke, aku mau denger dong. Nah. Adik-adik juga mau denger ya? Iya. Hmm. Nah, adik-adik sama kakak pernah nggak lihat jalan ada yang besar ada yang kecil? Pernah. Pernah ya? Ada jalan tol, ada jalan tikus, Nah. gitu kan, jalan pintas. Lebih senang yang mana kak? Yang besar atau yang kecil? Kalau aku, Iya. kalau kelihatannya sih enak yang besar ya. Kayaknya sih. Nah, kalau kelihatannya sih yang besar, tapi kalau jalan yang kecil biasanya jalan potong tuh kak. Iya. Ya Nah, kan? Bisa lebih cepet. lebih cepat. Nah, ternyata kan Nah, di dalam dunia ini ada dua jalan kak. oh, dalam dunia ini dua jalan. Ada. berarti? Nah, ada yang lebar, ada yang sempit. Oke. Nah, yang lebar itu ternyata kadang-kadang nggak bagus kak. Oh, emang Kak Fritz pernah gimana tuh? Pernah pilih jalan lebar emang? Pernah kak? Nah, tahu-taunya pas pilih jalan lebar, ketemunya jurang malah kak. Waduh, Waduh, akhirnya putar balik. putar balik cari jalan pas ketemu jalan kecil, wah ternyata pas double jalan lagi malah ketemu sama tempat-tempat penduduk Oh. dan nggak ketemu yang jurang itu. Oh, jurangnya nggak ada di situ Enggak. ya? Dan kita jadi aman kak. Oh, karena ketemu sama tempat penduduk. Iya. Oh, Nah, oke. akhirnya ternyata jalan besar sama jalan sempit itu kadang-kadang jalan sempit lebih bagus daripada jalan besar kan. Oke. Nah, sama kita jadi misalnya nyari itu jangan harus yang besar terus, yang kecil juga bisa dijalanin kak. Oke, gitu jadinya ya. Iya. Jadi jangan kelihatan yang besar terus nih, Iya. karena yang kecil juga sebenarnya bisa dijalanin dan hasilnya kadang-kadang memang Bagus. lebih bagus ya. Kita sampai ke tujuan kak. Nah, ya, kadang-kadang yang besar kelihatannya aja ternyata jalannya buntu kak. Waduh. Nah, Oke, karena itu kita minta petunjuk Tuhan. minta tuh. kak. Ada lagunya tuh kak. Nah, lagunya ya. Yang di dalam dunia Oh, ada iya. dua jalan. Tahu Iya, nggak? iya, tahu. Adik-adik tahu? Tahu? Oh, tahu juga. Kita nyanyiin ya. Oke, oke. Ini lagu kita waktu sekolah minggu dulu kak. Oh, oke. Iya, betul. Ayo kak. Oke kak. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Tuhan yang penuh cinta. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Luar biasa ya. Karena Tuhan sayang sama kita kan, Kak? Iya. Jadi kita memang harus mencari Tuhan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan pasti baik kan? Pasti baik, Pasti kan? baik. Luar biasa memang. Adik-adik juga mau ikut kan? Ikut dong. Ikut dong. Nah, oke. Kalau gitu, sebentar lagi kita mau firman nih, Oke, Kak. temannya. Ya kan? Berarti kita harus siapin hati kak ya. Siapkan hati kita adik-adik. Karena kita mau firman, kita nyanyi lagu pujian. Satu lagi adik-adik. Iya. Mau? Mau ya? Oh, tuh mau. Ada Lagu mau apa? ya. Tahu lagu ini nggak? Yesus sayang padaku. Oh tahu kak. Ah. Tak mengajarku. Bener kan tadi
Yesus sayang sama aku pas aku ditolong. Iya. Pas lagi hujan ada tenda. Alkitab mengajar Kak Fritz bahwa yang jalan lebar itu ternyata jurang. Jalan Kak Fritz jalan sempit, nggak taunya pemukiman. Iya. Selamat, Selamat. Kak. Benar. Nah, kita nyanyiin lagu ini ya Kak. Iya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari lipat tangannya, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Engkau beri. Tuhan Yesus, kiranya Engkau disenangkan melalui pujian. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih kita di ibadah online Harvest Kids. Bagaimana nih kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik kabarnya baik dan sehat selalu ya. Adik-adik pernah gak sih sedih? Kenapa coba sedih? Atau adik-adik pernah gak sih terkurung di suatu ruangan dan gak bisa keluar, terkunci di dalam? Adik-adik tahu gak sih ada seorang tokoh Alkitab yang dipenjara. Dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya, tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Ada yang tahu gak adik-adik siapa ya tokoh tersebut? Kisah hari ini diambil dari
Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Untuk adik-adik kelas besar yang sudah bisa membaca, boleh membaca di Alkitab ya. Untuk adik-adik kelas kecil, bisa minta tolong papa atau mamanya untuk membacakannya ya. Aku mau cerita nih. Ada seorang raja yang jahat dan kejam. Namanya Raja Herodes. Siapa adik-adik nama raja tersebut? Ya, Raja Herodes. Raja Herodes menyuruh para prajuritnya untuk menangkap dan menyakiti murid-murid Tuhan Yesus. Ia menyuruh prajuritnya untuk menangkap Petrus. Petrus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara, ia dijaga oleh 4 kelompok prajurit, yang satu kelompoknya terdiri dari 4 prajurit. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Herodes menyuruh melakukan tersebut agar Petrus dapat dihadapkan di hadapan orang banyak. Pada suatu malam, Petrus sedang tertidur di dalam penjara. Dia diikat tangannya dengan 2 prajurit. Jadi dia tidak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang malaikat. Malaikat itu ada di dalam penjara dan dia sangat bercahaya menyinari ruangan tersebut. Malaikat itu menepuk Petrus dan Petrus terbangun. Kemudian malaikat itu berkata, "Bangunlah segera." Pada saat itu juga rantai di tangan Petrus terbuka. Malaikat itu berkata kepada Petrus, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus melakukan sesuai yang diperintahkan oleh malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu berkata lagi kepada Petrus, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Petrus mengikuti malaikat tersebut keluar dari penjara. Mereka melewati kelompok prajurit yang pertama, kemudian melewati kelompok prajurit yang kedua, kemudian sampai di depan pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya dan mereka bisa lewat. Mereka berjalan terus sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu menghilang dan meninggalkan Petrus. Kemudian Petrus baru tersadar kalau Tuhanlah yang menolongnya. Tuhan menyelamatkan Petrus dari penjara dengan mengirimkan malaikat. Setelah itu Petrus pergi ke rumah Maria, ibu dari Yohanes atau yang disebut juga dengan Markus. Ke rumah siapa adik-adik? Ya, ke rumah Ibu Maria, ibu dari Yohanes atau yang disebut juga Markus. Dia pergi ke rumah Ibu Maria, dia mengetuk pintu, tok tok tok. Kemudian ada seorang perempuan bernama Rode yang datang untuk mengetahui siapa ya yang mengetuk pintu. Namun Rode mengenal suara dari Petrus. Ia sangat gembira dan masuk ke dalam rumah, tapi lupa untuk membuka pintunya. Dia masuk ke dalam rumah dan menceritakan kepada orang-orang kalau di depan pintu ada Petrus. Tapi orang-orang itu tidak percaya. Mereka berkata bahwa Rode itu mengigau atau Rode itu menghayal. Tapi ia terus berkata bahwa itu benar. Kemudian mereka keluar dan orang banyak itu berkata bahwa itu malaikatnya. Tapi Petrus terus
pintu tanpa henti dan mereka membukakan pintunya. Mereka sangat kaget melihat Petrus ada di depan pintu. Bagaimana dia bisa keluar dari penjara? Petrus bisa keluar dari penjara karena kehebatan Tuhan Yesus yang menyelamatkannya dengan mengirimkan malaikat. Petrus menceritakan kepada orang banyak tentang bagaimana Tuhan menolong dia. Tuhan menyuruh mereka untuk menceritakan hal tersebut kepada Yakobus dan teman-teman lainnya. Kemudian Petrus keluar dan ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea. Kemana Petrus pergi adik-adik? Ya, ke Kaisarea. Pada keesokan harinya, para prajurit heboh. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Petrus? Bagaimana dia bisa keluar dari penjara? Kemudian Raja Herodes menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencari Petrus. Kira-kira ketemu nggak adik-adik? Herodes menyuruh prajuritnya untuk mencari Petrus, tapi Petrus tidak ditemukan. Wah adik-adik, Tuhan Yesus luar biasa banget ya. Ia bisa mengeluarkan Petrus, menyelamatkan Petrus dengan mengirimkan malaikatnya. Petrus dalam bahaya, ia di dalam penjara, tapi Tuhan Yesus menolongnya. Karena Petrus percaya kepada Tuhan, dia memberitakan kasih karunia Tuhan kepada orang banyak. Nah adik-adik, kalau misalkan adik-adik dalam masalah, adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus untuk minta pertolongannya. Nah adik-adik, sekian untuk firman hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu mengenai Petrus yang dilepaskan dari penjara. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa dan mampu menolong kami. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan firman-Nya. Sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk adik-adik kelas plan yang belum sekolah, yang masih TK, bisa print gambar seperti ini. Satu gambar. Gambar kedua, gambar malaikat. Gambar ketiga, pintu. Dan gambar keempat, Petrus. Adik-adik lakukan adalah adik-adik bisa warnain. Kemudian adik-adik tempel Petrus di sini. Dan malaikatnya di sampingnya. Setelah ditempel, adik-adik tempel pintunya di sebelah sini. Tapi yang ditempel, yang garis kecil ini aja ya, yang kotak-kotak kecil, ujung-ujungnya aja yang ditempel. Jadi pintunya bisa terbuka dan tertutup. Untuk adik-adik kelas grow dan kelas fruitful, adik-adik bisa print gambar seperti ini dan 4 gambar begini, dan juga ada gambar seorang prajurit, pintu, Petrus, dan juga gambar malaikat. Untuk kertas yang seperti ini, di garis putus-putusnya adik-adik lipat setiap garis putus-putusnya.
Setelah dilipat semua, adik-adik tekuk, dan yang putih ini adik-adik kasih lem dan tempel di ujungnya. Di atasnya juga yang putih-putihnya dilipat ke dalam dan dilem atasnya. Setelah ada 4 seperti ini, adik-adik tempel di pinggir-pinggirannya, ada 4. Setelah itu tempel juga malaikat, pintunya, penjaga, dan Petrus. Jangan lupa diwarnain ya, nanti jadinya seperti ini. Setelah itu ada gambar seperti ini, adik-adik tempel di belakang gambar ya. Setelah ditempel, adik-adik bisa siapkan tali atau pita, potong sedikit, ikat di kedua lubangnya yang ada di belakang gambar sehingga dia membentuk gantungan. Kalau sudah melakukan aktivitasnya, jangan lupa di-share di Instagram dan tag ke Instagram gereja GBI Rem Ciputra dan Harvest Rem supaya kakak-kakak bisa lihat nih aktivitas adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.